Dari followers Haris pertama ini 2 kali melakukan voting, malah semuanya mendukung timnas Israel main ke Indonesia. Nah, ini menurut saya sangat ngakak sekali ya, sangat lucu sekali. Dimana 2 kali voting yaitu sama-sama kalah. Ya, di sini padahal dia itu sangat tidak mendukung ya, yaitu timnas Israel bermain atau berlaga di Indonesia pada Piala Dunia U20 besok yang diselenggarakan pada bulan Mei hingga bulan Juni. Tetapi ketika voting ternyata kalah. Dan 2 kali voting juga kalah. Bahkan di sini sebanyak 80% lebih mendukung timnas Israel berlaga di Piala Dunia yang Indonesia menjadi tuan rumah tersebut. Ya memang, kadang-kadang sangat unik sekali ya, di mana sepak bola Indonesia tidak ngaruh antara perpolitikan yang terjadi di tanah air. Bahkan juga banyak yang menolak dan bahkan juga banyak yang mendukung. Tetapi walaupun banyak yang menolak, tetapi justru di sini malah banyak yang mendukung. Memang walaupun apapun politiknya, apapun agamanya, semua cinta sepak bola. Ini membuktikan Indonesia semua cinta sepak bola. Walaupun disusupi oleh elit politik tertentu dan apapun, tidak ngaruh. Bahkan kemarin ada narasi dari pentolan PA212 Novel Bakmukmin yang menolak dengan keras timnas Israel main di Indonesia. Itu juga tidak ngaruh ya kayaknya ya. Di sini memang tontonan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Terbukti dari followers Haris pertama ini 2 kali melakukan voting, malah semuanya mendukung timnas Israel main ke Indonesia. Ya karena apa? Karena semua tahu kalau timnas Israel ditolak oleh Indonesia, maka menjadi tuan rumah bisa dipindah lah oleh FIFA. Bahkan kemarin juga ada kabar Argentina dan bahkan Qatar siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan tuan rumah Indonesia. Ini bahkan juga dikomentari oleh Ilham Sada. Ada sebuah akun maunya bikin narasi tolak Israel di Piala Dunia U20 2023. Terus bikin polling. Ternyata polling dilakukan 19.000 terlihat dan hasilnya tidak sesuai keinginannya. Bikinlah polling baru, masih berjalan, masih tertinggal juga. Kita lihat gimana hasilnya nanti. Setelah saya lihat di cuitan dari Haris pertama, memang sangat menolak ya. Bahkan di sini juga sesuai amanat Bung Karno, Ganjar tolak Israel main di Indonesia. Padahal ini juga jelas-jelas kayaknya sih mendukung Anies Baswedan ya. Tetapi ketika Ganjar menolak Israel, dia juga pro. Ini bahkan juga membuat voting. Bagaimana sikap Anda terkait timnas Israel di Piala Dunia U20? Ternyata banyak yang mendukung sebesar 87%. Bahkan di sini juga ada ancaman ya, jika PSSI dan Erick Thohir tetap ngotot mengadakan Piala Dunia U20 dengan mendatangkan timnas Israel, maka DPP KNPI akan kerahkan kekuatan seluruh daerah untuk menolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Mari kita jaga semangat Bung Karno dan juga para pendiri bangsa ini. Dan akhirnya di sini juga membuat polling lagi, polling terbaru lagi, bahkan juga dipin. Mari kita kembali voting. Apakah pendapat Anda jika timnas Israel datang ke Indonesia? Ternyata juga sama, yang mendukung 84,4%. Ini juga sudah 62.000 suara, 2 hari tersisa. Saya sangat setuju lah kalau olahraga khususnya sepak bola, apalagi ini Piala Dunia, yaitu justru pesepak bolaan ini mempersatukan apapun agama, ras, golongan, apapun politik Anda. Ketika ada sepak bola, pasti kita akan mendukung penuh. Apalagi jika menang ya. Semoga saja lah besok pada U20 pemenangnya adalah tuan rumah sendiri lah. Saya berharap seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Namanya juga pemuda mas. Pemudanya masih muda nggak bang? Ini orang maunya apa? Ini leg kedua bung, kalah jumlah buzzer-nya tuh orang. Haha, asli lucu ini. Itu kok followernya Mimin yang dukung dia ya, minimal rada berimbang lah, jauh banget. Seperti kata Vano, lucu. Tolong bantu vote ini juga. Ini case-nya mirip sama reporter Metro yang cari narasumber orang nggak puasa. Kalau pagi ada Bibawi pokoknya lengkap. Kalau banyak yang dukung kok bisa FIFA masih batalin ya? Apa efek Pak Ganjar nolak timnas Israel segitu kuatnya? Padahal biasa PKS kalau yang ngomong dianggap angin lalu. Ya,
Yang jelas ini sebagai acuan lah menurut saya. Padahal dia ini yang getol ngotot menolak Israel, tetapi follower-followernya juga malah mendukung, yaitu timnas Israel main ke Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia rata-rata setuju jika timnas Israel datang ke Indonesia. Bahkan dari sini ada berita dari portdetik.com, Israel tak gentar protes di Indonesia, mau tetap main di Piala Dunia U20. Ya, semangatnya memang begitu membara banget ya. Apalagi ini juga timnas. Ya, siapa sih yang tidak suka sepak bola? Timnas Israel menyadari pihaknya mendapatkan protes beberapa masyarakat Indonesia. Hal itu tidak menyurutkan niat mereka tampil di Piala Dunia U20 2023. Keberhasilan Israel lolos ke Piala Dunia U20 2023 menimbulkan pro dan kontra bagi Indonesia. Negara Timur Tengah itu tak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ya memanglah harus maju terus, apalagi lolos ke Piala Dunia itu juga tidak ringan, juga butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi gara-gara politik akhirnya tidak jadi main kan ya menurut saya lucu sih. Jadi ya harus tetap lanjut lah kalau menurut saya. Apalagi menjadi tuan rumah itu merupakan suatu penghormatan dan juga penghargaan lah, dan juga kebanggaan. Makanya kita sukseskan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan semoga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Dibatalkannya drawing Piala Dunia U20 oleh FIFA yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar di Bali pada Jumat 31 Maret 2023 turut memantik sorotan media Israel. Sebagaimana diketahui sebelumnya, PSSI yang diwakili oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengumumkan dibatalkannya drawing Piala Dunia U20 di Bali Minggu 26 Maret 2023 sore waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun demikian, FIFA hingga saat ini belum memberikan surat resmi kepada federasi tertinggi sepak bola di tanah air tersebut. PSSI menduga bahwa penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster terkait partisipasi Israel menjadi alasan utama pembatalan tersebut. Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA. Dalam pemberitahuan memang menyebut bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA, ujar Arya. Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel, sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta, tambahnya. Kabar terkait batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 kini telah sampai ke Israel. Media setempat pun turut memberitakan pembatalan pengundian turnamen 2 tahunan itu. FIFA pada hari Minggu menunda pengundian Piala Dunia U20 karena masalah negara tuan rumah Indonesia dengan kualifikasi Israel, kata PSSI menurut The Associated Press. Keputusan itu diumumkan 5 hari sebelum FIFA dijadwalkan membuat undian 24 negara di Pulau Bali untuk turnamen 20 Mei hingga 11 Juni, termasuk debutan Israel, tulis Israel National News. Media tersebut mengabarkan bahwa Indonesia dan Israel memang tidak memiliki hubungan diplomatik. Israel National News juga menyinggung ketika Presiden Indonesia Joko Widodo menyerukan agar negara-negara Muslim bersatu melawan Israel. Israel dan Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, tidak memiliki hubungan diplomatik, meskipun dilaporkan tahun lalu bahwa Israel melakukan kontak untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia. Beberapa tahun lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyerukan agar negara-negara Muslim bersatu melawan Israel. Pada tahun 2021, Menteri Luar Negeri negara itu menyatakan posisi tegas negaranya
dalam mendukung otoritas Palestina dalam mengakhiri pendudukan Israel atas tanahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara tersebut tidak memiliki ikatan formal, sepak bola Indonesia dan otoritas publik menyetujui persyaratan tuan rumah FIFA pada tahun 2019 sebelum dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 edisi 2021. Pandemi COVID-19 memaksa turnamen itu ditunda selama 2 tahun, tulis media tersebut melanjutkan. Israel National News juga menyebut Indonesia berisiko terkena sanksi dari FIFA apabila tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Bahkan, Indonesia disebut bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada Oktober mendatang. Jika Indonesia gagal menyelesaikan masalah tuan rumah atas Israel, PSSI berisiko diskors oleh FIFA, tulis Israel National News. Sanksi itu dapat menghapus Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada Oktober. Lanjutnya, bahkan Timnas Israel menyadari pihaknya mendapat protes dari beberapa masyarakat Indonesia. Hal itu tidak menyurutkan niat mereka tampil di Piala Dunia U20 2023. Keberhasilan Israel lolos ke Piala Dunia U20 2023 menimbulkan pro dan kontra bagi Indonesia. Negara Timur Tengah itu tak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Penolakan datang dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang tak mau Israel bermain di Pulau Dewata. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga turut menolak kehadiran skuad asuhan Ovirhem itu. Kelompok fundamentalis alumni 212 melancarkan demonstrasi menolak Israel di Jakarta. Mereka membakar bendera Israel yang dianggap penjajah wilayah Palestina. Berbagai penolakan itu kabarnya menjadi pertimbangan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Babak pengundian itu mestinya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Status tuan rumah Indonesia kabarnya terancam menyusul protes dan pembatalan drawing. FIFA bisa membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia dan memindahkannya ke negara lain. Asosiasi Sepak Bola Israel turut menyoroti gelombang protes timnya di Indonesia. Meski begitu, pihaknya tidak gentar dan tetap kukuh ingin tampil di Piala Dunia U20 2023. Ada protes di sebagian besar tempat di sana di mana tim nasional Israel datang untuk bermain. Itu tidak menghentikan kami untuk bermain di sana dan memenangkannya, ujar seorang pejabat FIFA yang tak disebutkan namanya kepada media Israel. Timnas Israel U20 mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U20 2023 dengan menjalani 3 pertandingan di Polandia sejak pekan lalu. Ariel Lugas, CS, bersua Polandia, Serbia, dan Latvia dalam merebutkan tiket European Championship di Malta. Presiden Joko Widodo bahkan angkat bicara terkait polemik Piala Dunia U20 dan keikutsertaan timnas Israel dalam gelaran tersebut. Pertama, ini adalah prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendukung penyelesaian 2 state solution, ungkap Presiden Joko Widodo. Ini sesuai dengan konstitusi menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Hal ini selalu disampaikan pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional, termasuk dalam pertemuan bilateral, tambahnya. Dalam kesempatan ini, saya menjelaskan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 melalui proses bidding yang sangat panjang dan akhirnya Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah,
kita belum mengetahui siapa saja yang menjadi pesertanya. Kepastian Israel lolos menjadi peserta Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak akan mempengaruhi konsistensi posisi politik dengan Palestina, dikarenakan dukungan kita untuk Palestina tetap kokoh dan kuat, tegas Presiden Joko Widodo. Hal tersebut tentu sudah bersependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati. Jadi jangan mencampur adukan urusan olahraga dengan urusan politik, pesan Presiden Joko Widodo. Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Piala Dunia U20 sebelumnya dijadwalkan pada 2021, namun ditunda karena pandemi. Berikut ini stadion sepak bola yang akan digunakan: Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. FIFA juga telah merencanakan kunjungan pengecekan persiapan Piala Dunia U20 pada Juni 2022 mendatang. Kabar bahagia menghadiri Stadion Manahan. Stadion Kebanggaan Wong Solo terpilih sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan venue Piala Dunia U20. Bersanding dengan Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Stadion Pekansari Bogor, Stadion Mandala Kripda Yogyakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, serta Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Stadion Manahan dipastikan bakal dibanjiri pemain-pemain sepak bola dari berbagai negara. Kini pekerjaan rumah PR yang tak ringan harus diselesaikan Pemkot agar event sepak bola junior terakbar sedunia itu bisa terselenggara dengan baik di Kota Bengawan. Ada 5 lapangan lain yang harus disiapkan sebagai tempat latihan para pemain. Itu sesuai permintaan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Kelimanya adalah Stadion Sriwedari, Lapangan Kota Barat, Lapangan Banyuanyar, Lapangan Karangasem, dan Lapangan Sriwaru, ungkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, Joni Hari Sumantri. Keterbatasan kas daerah Imbu Joni menyisakan tantangan bagi Pemkot untuk menyiapkan 5 lapangan pendukung Stadion Manahan itu. Mau tidak mau, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat perihal pengalokasikan anggaran renovasi pun dilakukan oleh Pemkot. Kami juga menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa lapangan-lapangan pendukung itu belum bisa memenuhi standar FIFA dan juga PSSI. Solusinya harus diperbaiki dan Pemkot tidak bisa menganggarkan dananya. Jadi kami terpaksa meminta bantuan anggaran dari pusat. Berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan Pemkot, masing-masing lapangan membutuhkan biaya perombakan sekitar 5 miliar hingga 5,5 miliar. Itu bukan penghitungan berdasarkan detail engineering design, tetapi penghitungan kasar berdasarkan luas lapangan dan bahan yang dibutuhkan. Jadi bisa saja kebutuhan anggaran perbaikan lapangan yang satu dengan lapangan lainnya tidak sama persis. Hingga kini Pemkot berpendapat jika baru Stadion Sriwedari dan Lapangan Kota Barat yang kondisinya relatif lebih baik dibandingkan lapangan pendukung lainnya, itu pun masih perlu dilebarkan dan dipanjangkan. Kalau 3 lapangan lainnya kondisinya sangat jauh dari layak, tegas Joni. Penilaian itu didasarkan atas hasil pembicaraan Pemkot dengan perwakilan FIFA dan PSSI saat kunjungan terakhir. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, misalnya file of play, lapangan pendukung harus sama dengan lapangan utama, kelengkapan lapangan yang disyaratkan harus tersedia, relatif dekat dengan penginapan hingga bebas dari gangguan penonton, urainya beruntun. Stadion Manahan baru saja direnovasi total dan kini telah berstandar internasional. Setidaknya beban pikiran Pemkot sedikit berkurang lantaran venue utama Piala Dunia U20 2021 dipastikan siap digunakan oleh para pemain.
Kalaupun masih perlu pembenahan, Joni menerangkan penyempurnaan itu hanya diperlukan di luar stadion. FIFA dan PSSI membagi Manahan menjadi 3 ring. Ring 1 adalah bangunan stadion, ring 2 yakni area di dalam pagar pembatas kawasan, serta ring 3 yang meliputi lingkungan di luar pagar. Pembenahan ring 2 menurut Joni harus menunggu standar dari pemerintah pusat, PSSI dan juga FIFA. Untuk ring 3 kami akan membahasnya bersama organisasi perangkat daerah lain karena ada kawasan, berjualan dan sebagainya. Standarnya juga harus steril. Jelasnya lagi,